Di tepi sebuah padang rumput yang luas dan sunyi, tinggallah seorang gadis bernama Mara. Ia penuh imajinasi, tapi juga kesepian. Dunia di sekelilingnya terlalu sunyi untuk suara mimpinya. Terlalu berat untuk sayap yang ingin ia bangun. Maka Mara melarikan diri ke dunia yang ia ciptakan sendiri. Dunia di mana pesawat bisa terbang dari potongan kayu. Dan langit bukan batas, melainkan panggilan. Dunia nyata tak pernah memberinya tempat untuk bermimpi. Terlalu cepat, terlalu keras, terlalu nyata. Maka Mara menciptakan dunianya sendiri. Dunia di mana mesin bisa terbang dari sendok tua dan kawat bekas. Di mana angin menjadi sekutu dan kesunyian jadi ruang bagi mimpi tumbuh. Di sana, langit bukan batas, tapi tujuan. Dan Mara bukan sekadar anak kesepian. Ia adalah pencipta, penjelajah, pilot dari imajinasinya sendiri. Di antara rerumputan yang bergoyang, Mara menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pesawat kecil, seukuran mainan, retak, terbakar. Dan di dalamnya, seorang anak laki-laki mungil, tak lebih besar dari boneka kayu, dengan pakaian pilot kecil dan wajah penuh debu. Lukas, bukan tokoh khayalan dari buku gambar, tapi makhluk hidup yang benar-benar datang dari langit. Namanya Lukas, seorang pilot dari dunia kecil di atas awan, tempat di mana langit bukan hanya langit, tapi jalur hidup yang menghubungkan segalanya. Ia datang dengan misi penting, membawa peta navigasi untuk armada penerbang bangsanya. Tapi kini, peta itu robek, pesawatnya hancur, dan waktu mulai menipis. Jika ia tak kembali sebelum matahari tenggelam, langit akan tertutup selamanya. Dan Lukas akan terperangkap di bumi yang tak pernah disiapkan untuk tubuh sekecil dirinya. Mara mendengarkan, tak sepatah puncun dari Lukas, tapi semua bisa ia pahami. Dan untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuannya. Lukas tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping pesawatnya yang rusak. Matanya hanya menatap ke atas, seolah berharap langit mau menunggunya sebentar lagi. Dan disitulah Mara berdiri, di antara keputusasaan dan kemungkinan. Ia melihat reruntuhan Lukas, dan ia melihat reruntuhan mimpinya sendiri. Lalu, tanpa satu kata pun, ia mengangguk. Itu bukan janji, bukan sumpah, tapi sesuatu yang lebih kuat. Tekad diam-diam untuk tidak membiarkan langit tertutup bagi siapapun yang masih ingin terbang. Mereka tak saling mengenal, tapi dalam diam itu, mereka saling memilih. Mereka bekerja sama tanpa rencana sempurna, tanpa jaminan berhasil, hanya dengan keyakinan yang mereka bagi bahwa mencoba lebih penting daripada diam. Lukas membawa ketelitian dari dunianya. Mara membawa semangat dari dirinya sendiri. Mereka menyatukan apa yang mereka punya dan mulai membangun dari awal. Gagal, lagi, dan lagi. Tapi kali ini, kegagalan tak terasa menakutkan. Karena setiap patah membawa mereka sedikit lebih dekat. Mereka mulai membaca bahasa satu sama lain. Tatapan, isyarat, tawa kecil. Di tengah kebisingan baut dan sayap patah, tumbuhlah sesuatu yang tak terlihat. Dan ketika pesawat itu lenyap di balik awan, Mara tidak mengejar. Ia hanya berdiri, menatap langit yang dulu terasa terlalu jauh. Dunia tetap sunyi, angin tetap bertiup pelan. Tak ada sorak, tak ada pelukan. Hanya dirinya dan langit. Tapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa sendiri. Karena kini ia tahu, mimpinya punya tempat. Dan langit bukan lagi sesuatu yang asing, tapi seperti rumah.
yang selalu terbuka bagi siapapun yang berani membangun sayap. Tak semua pertemuan bertahan lama. Tapi kadang, cukup satu peristiwa kecil untuk mengubah cara kita memandang langit selamanya. Mungkin, di suatu tempat di atas sana, Lukas masih terbang, melintasi awan dan bintang-bintang. Sementara Mara terus menggambar, terus bermimpi. Karena kini ia tahu, terbang bukan soal tubuh. Kita semua lahir dengan langit di atas kepala. Tapi tak semua dari kita diajari cara melihatnya sebagai tujuan. Sebagian memilih bertahan di tanah. Sebagian lupa bahwa mereka pernah ingin terbang. Tapi ada pula yang seperti Mara, jatuh, gagal, lalu berdiri kembali. Hanya karena satu suara kecil dalam dirinya berkata, "Coba sekali lagi." Dunia mungkin tidak selalu memberi sayap, tapi ia selalu memberi langit. Dan terkadang, itu cukup untuk memulai.